Upaya meningkatkan produktivitas peternakan terus dilakukan melalui kegiatan pengabdian kolaborasi nasional bertajuk Pengembangan Hijauan Pakan Unggul yang dilaksanakan di Morome, UPTD Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah, serta kelompok peternak dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Program pengabdian tersebut bertujuan memperkenalkan berbagai jenis hijauan pakan unggul yang memiliki kandungan nutrisi tinggi, mudah dibudidayakan, serta mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak secara berkelanjutan. Melalui pemanfaatan hijauan berkualitas, peternak diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memperkuat ketahanan pakan di tingkat lokal. Ketua Tim Pengabdian Dr. Insinyur Widi Kurniawan SPT MSI IPM menjelaskan bahwa kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan pelatihan praktik kepada peserta. Peternak diajak mempelajari teknik penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan hijauan pakan unggul sebagai sumber pakan ternak yang berkelanjutan. Pengabdian di sini atas nama Universitas dan Fakultas Peternakan tentu saja kami mewakili Pak Rektor dan Pak Dekan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini nanti bisa berkembang ya, Bapak Ibu. Terima kasih, bibit-bibitnya nanti bisa bermanfaat untuk khususnya para peternak di Sulawesi Tenggara dan pengembangan pendidikan. Terima kasih. Baik Pak. Kolaborasi antara 4 universitas, Halu Uleo, Universitas Gajah Mada, Mula Warman, dan Universitas Jambi. Jadi kami itu sebetulnya terhubung begitu ya dalam proses pengembangan hijauan pakan. Masing-masing di tempat yang hadir di sini ini adalah ahli-ahli pakan hijauan yang ada di masing-masing universitas. Nah, kita memiliki cita-cita bersama untuk mengembangkan itu dan kita tergabung dalam Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia salah satunya. Nah, untuk itu di HIPI, Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia itu kita memang bersemangat untuk bagaimana memajukan hijauan pakan di seluruh Indonesia untuk tentunya mendukung pengembangan peternakan. Nah, kami melihat Sulawesi Tenggara itu potensinya juga besar untuk sebagai pemberdayaan dan juga pengembangan peternakan. Untuk itu kami bersepakat memilih Kendari sebagai salah satunya dengan Pak Widi yang mengkoordinasi kami di sini untuk juga mengembangkan pakan-pakan yang baru yang perlu untuk dikenal oleh masyarakat khususnya peternak-peternak di Kendari ini. Begitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, untuk program ini siapa yang pertama kali menginisiasi agar program ini berjalan? Oke, baik. Jadi betul, kami ini sebenarnya kalau kami di HIPI itu punya kegiatan rutinan. Setiap tahun kita menyelenggarakan seminar dan seterusnya. Nah, alhamdulillah tahun ini dari Universitas Halu Uleo, beliau juga salah satu anggota di HIPI, begitu menginisiasi kalau begitu kita sama-sama saja Bu di Halu Uleo bersama dengan kolega-kolega kita, karena kita juga belum pernah bersilaturahmi ke sini. Ini kesempatan kemudian kita bersilaturahmi ke Halu Uleo dan menjadi kesempatan kita juga untuk tadi berbagi apa yang kita punya dari kampus-kampus mendiseminasikan di daerah Kendari ini. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Insinyur Nafiatul Umami, SPT MP PhD, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada, menegaskan pentingnya pengembangan hijauan pakan sebagai salah satu strategi mewujudkan kemandirian pakan nasional. Menurutnya, ketersediaan pakan berkualitas menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan. Materi penguatan juga disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rahmi Dianita SPT MSI, dosen Fakultas Peternakan Universitas Jambi yang mengulas pengelolaan hijauan pakan berbasis potensi lokal agar dapat diterapkan secara efektif oleh peternak. Setempat, Ibu. Tadi sudah di dalam kegiatan ini juga sudah saya sampaikan bahwa kalori itu selain bisa dimanfaatkan untuk manusia, juga bisa dimanfaatkan untuk ternak. Dan tanaman kalori ini dia sangat mudah tumbuh. Jadi kan di dalam untuk memproduksi, maksudnya memproduksinya kan kita bisa lebih cepat karena dia begitu kita potong nanti sebulan kemudian dia sudah tumbuh lagi. Nah itu bisa sebenarnya tidak ada persaingan lah gitu antara manusia dengan ternak kan. Dan kalori ini seperti yang sudah saya sampaikan adalah miracle tree, tanaman pohon ajaib yang mempunyai banyak manfaat kesehatan untuk manusia juga manfaatkan untuk ternak. Nah, tadi salah satunya kalau untuk ternak adalah sumber protein yang bisa meningkatkan produktivitas ternak yang saya sampaikan dalam hal ini tadi adalah ternak perah. Oke, baik. Materi kalau kami batu bara. Kalau di sini kan juga mungkin pastinya dari Pak Widi mungkin lebih yang mendalam tentang kondisi tanah. Jadi saya berpengalaman di sana. Kalau dari kami memang
untuk lahan pasca tambang itu kita ada berproses. Reklamasi itu tidak bisa 1-2 tahun, tapi memang perlu jangka panjang. Mengembalikan seperti semula itu adalah tujuan utama reklamasi sebenarnya. Nah, jadi kalau dari pengalaman kami, karena memang di sana sudah cukup lama tambang ini, di beberapa tahun, di 6 sampai seterusnya, ini lahan pasca tambang sebenarnya bisa untuk tanaman pangan, dan sudah kami lihat bahwa residu-residu itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi di kami bahkan sudah ada integrasi. Ada yang sebagian lahan itu dijadikan tanaman jagung, singkong, kemudian di sampingnya ada rumput seperti itu. Jadi ya mungkin. Sementara itu, Abdillah Safitri SPT MSI, dosen jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok peternak agar inovasi yang diperkenalkan dapat diimplementasikan secara optimal. Melalui kegiatan ini, para peternak diharapkan mampu memproduksi pakan secara mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, serta meningkatkan produktivitas ternak dan kesejahteraan peternak. Kegiatan pengabdian kolaborasi nasional ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat ketahanan pakan ternak melalui pemanfaatan hijauan pakan unggul, sehingga mampu mendukung terwujudnya peternakan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.